خمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا عيان يا منان يا ديان يا سلطان يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila sabilil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul arsyil adzim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wasilati wa ainin naim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil adim. Pemirsa Malang TV di mana saja Anda berada, sebelah kanan kiri depan saya ini adalah jamaah Musolla Fastabikul Khairat, Jalan Raya LA Sucipto nomor 250 Gandongan, Pandanwangi, Jawa Timur, Indonesia. Alhamdulillah. Orang hidup di dunia itu punya dua dosa. Satu dosa kepada Allah disebut hablum minallah. Yang nomor dua dosa kepada manusia disebut hablum minannas. Duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Abasement to cleave to them whenever they are found, except under covenant with Allah and covenant with men. Bahasa Inggris ini. Manusia itu tempatnya dosa, di mana saja berada manusia terkena dosa. Dosa manusia itu ada dua, dosa vertikal hablum minallah dan dosa horizontal, dosa kepada manusia hablum minannas. Kita semua punya dosa kepada Allah. Napa pasen dosa ten Allah? Nggih pasen contone dosa ten Allah napa?
Nggih Mak, nyontone dosa nang Allah napa? Nyontone dosa nang Allah contone nom-nomane gak salat selawe tahun. Tidak puasa 15 tahun. Dosa lagi kepada Allah membunuh orang, ngebom orang. Dosa lagi kepada Allah nyarok orang. Dosa lagi kepada Allah contohnya main judi, tombok nomor, tombok togel. Dosa lagi kepada Allah aduan PT jeblas-jebles al ando andoro wal bekuru. Dosa lagi kepada Allah contohnya apa Pak? Narkoba. Contoh lagi kepada Allah pacaran, sir-siran, selingkuh, gendaan. Insya Allah kalau di gandongan anak gendaan tidak ada. Yang ada di Amerika. Alhamdulillah. Dosa lagi pada Allah nopo pasen. Dosa lagi pada Allah contohnya nyopet, ngutil, ngentit, ludrukan, tandaan, tayupan, jaranan, kalap, mabuk. Itu dosa kepada Allah. Dan alhamdulillah dosa-dosa semacam ini di gandongan RT 2 khususnya tidak ada. Alhamdulillah. Apalagi sekarang ini jamaahnya kompak-kompak dipimpin oleh Ustadz Kemi. Alhamdulillah, sebelahnya ulama gede. Ustadz Silo memang badannya gede, badannya besar. Alhamdulillah. Sekarang ini kompak-kompak, sudah jamaah semua, sholat 5 waktu semua, puasa semua. Alhamdulillah. Dosa kepada Allah semacam itu kita harus halal bihalal kepada Allah. Caranya bagaimana Pak? Caranya kita menghilangkan dosa kepada Allah, masuk langgar, masuk masjid, masuk musola, tobat kepada Allah. Syaratnya tobat getun, menyesal, tidak mengulangi lagi, kemudian istighfar sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Ibu-ibu jamaah musola fastabikul khairat gandongan ini Ramadan traweh sregep, puasanya sregep, moco Al-Qur'an sregep. Apalagi malam-malam hari saya dengarkan suaranya Ustadz Untung mengalun-alun baca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Masya Allah, baca Al-Qur'an dibantu Ustadz Arif baca Al-Qur'an. Ini semua kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orangnya puasa Ramadan lengkap 30 hari, tarwehnya jangkep 30 dino, moco Al-Qur'annya komplit, baca Al-Qur'an jangkep, posone lengkap, traweh komplit. Traweh puasanya semata-mata mencari ridhonya Allah, karena iman kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan dosa kita kepada Allah diampuni semua lantaran kita puasa di bulan Ramadan. Amin. Lantaran kita amal ibadah di bulan Ramadan. Allahumma amin. Tapi jangan sampai lupa istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Diwaca sing akeh. Kula mboten hafal, pancen saya ndak hafal. Kalau ndak hafal, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niku nggih mboten hafal. Lek gak hafal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Niku nggih nama mboten hafal. Kalau ndak hafal, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah kulla yaumi amarrah. Hei manusia, hei wong-wong, jaluk sepuro nang kene Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad orang yang ndak punya dosa, setiap hari baca istighfar 100 kali. Kalau kita membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim lebih 100 kali, itu lebih bagus insya Allah. Dan dosa-dosa kita kepada Allah akan diampuni. Allahumma amin. Allahumma amin. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hei orang yang lampaui batas dosamu sak sundul langit kepada Allah, sak gedene gunung, jangan putus asa. Kalau kita tobat, kapok, getun, menyesal, istighfar sing akeh, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, dosa kita semua akan dimaafkan oleh Allah insya Allah. Dulu ada cerita, di Israel ada wanita tercantik di dunia. Wah, wayu, paling cantik sedunia. Dan orang itu salah langkah jadi pelacur. Setiap hari pasang tarif, harganya 10 juta. Setiap orang laki-laki antri di depan rumahnya pelacur itu, ingin menikmati keelokan tubuh yang indah itu, walaupun membayar 10 juta. Akhirnya bendino antri, kemudian ada terdengar di desa itu, terdengar ada pemuda santri, terdengar bahwa di kota ada wanita cantik harganya 10 juta. Bagaimana rupanya orang 10 juta? Berangkat pemuda santri ke kota, jalan kaki. Jarak 10 meter, jarak 100 meter, tercium bau harum. Wangi nih rek, ambune persis kok wong wedok-wedok gandongan. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Kemudian wanita itu duduk di kursi, si laki-laki lewat. Masya Allah, ini bukan wanita biasa, ini adalah bidadari, saking cantiknya orang. Langsung laki-laki ini putar kanan, pulang ke rumah, mengumpulkan uang 10 juta. Setelah mencari uang, dapat uang 10 juta, berangkat ke rumah pelacur. Dok, 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 dok. Dok, 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 dok. Siapa? Siapa? Aku. Aku siapa? Ya aku. Namamu? Namaku. Ya namamu, namamu, namamu. Cepet membulet aja. Namaku tak? Iya namamu. Namaku Supri. Supriku sapa? Ake Supriku. Supriyadi. Supriyadi siapa? Itu loh bengkel variasi. Oh, silakan masuk Mas Pri. Ada apa Mas Pri? Aku mau beli. Beli apa? Oh iya.
Bayar dulu Mas Pri 10 juta. Bayar 10 juta, plek. Setelah bayar, masuk ke rumah pelacur. Wanita cantik itu mulai melepas pakaian satu persatu. Shh. 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 Ternyata laki-laki santri namanya Supriyati tahu melihat wanita pelacur tanpa busana, ngeder, ndredeg. Ada apa Mas Pri? Ada apa? Aku takut, Dek. Takut sama siapa? Takut sama Allah. Mana Allah? Enggak ada. Allah enggak kelihatan, tapi Allah melihat kita. Aku takut dosa, Dek. Aku takut dosa. Aku takut dosa, aku enggak berani menyentuh kamu. Nah terus bagaimana Mas Pri? Ini saya sudah ready for use. Ini saya sudah siap pakai. Siap pakai. Enggak apa-apa, aku takut sama Allah, aku takut dosa. Lebih baik aku pulang saja. Aku pulang. Mas Pri, rumahmu di mana? Rumahmu di mana? Gampang, kalau kau mencari rumahku, cari garasi truk bela-belu. Sebelah barat, tanyalah di sana ada rumahku. Masya Allah, ini loh hebatnya Wak Supri. Walaupun pergi ke tempat pelacur, mek ndelok tok, gak wani ngotek. Alhamdulillah. Akhirnya malam harinya wanita pelacur nangis. Ya Allah, alangkah banyaknya dosa saya. Mas Supri saya pegang, enggak mau, katanya takut dosa. Aku tiap hari ganti-ganti pasangan, alangkah banyaknya dosa saya, ya Allah. Nangis. Besok paginya langsung rumah pelacur ditutup, diberi tulisan, mohon maaf tidak buka praktek. Pelacur itu pergi membawa koper, pergi mencari rumahnya Mas Supriyati. Mulai dari timur sampai barat ditanyakan, akhirnya ketemu betul rumahnya Mas Supri. Assalamualaikum Mas Supri. Waalaikumsalam. Sampean siapa, Dek? Aduh Mas Supri, jangan kura-kura dalam perahu. Maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tidak tahu. Kamu siapa, Dek? Jangan begitu tak Mas Supri. Perahu sama perahu, layar ada di muka. Maksudmu? Tahu sama tahu, rahasia tetap tidak saya buka. Masya Allah, wanita itu betul-betul tidak tahu. Karena Pak Supri betul-betul tidak tahu, karena wanita di Arab itu rata-rata memakai kain cadar, wajahnya ditutup gini. Assalamualaikum Mas Supri. Waalaikumsalam. Sampean sedek Sing wingi ketemu lho Mas. Dek ndi? Sing gak sitoi iku lho. Mas Supri ndak tahu. Aku kok lali ya. Kalau sampean lupa saya buka wajahku ini. Ya bukan aku caruk. Dibuka pelan-pelan cadarnya, sruet, buka, sruet. Tahu wajah pelacur, Wak Supri kaget. Ya Allah, geblak mati Wak Pri. Akhirnya Wak Pri ceritanya mati, ditanggung pembiayaannya oleh si pelacur itu. Setelah itu kemudian si pelacur ini pidato. Bapak saya kesini nggak niat ngaget-ngageti Mas Supri. Saya kesini tuh niat pengen dinikahi orang alim seperti Mas Supri. Mas Supri itu saya pegang, datang ke rumah saya nggak mau, saya udah nggak mau. Katanya takut dosa. Ternyata sekarang saya datangi Pak Supri mati. Barangkali Mas Supri sekarang punya saudara laki-laki. Saya mau dikenalkan saudara laki-lakinya. Jari ini wong lor embong pada cerita Supri hatiku duit dulur dikit dulu embong jenenge Zen. Jenenge Zen iku dulure iku. Ngono-ngono dikenalno aku wong wedok iku mah.
ceritane wanita pelacur itu dinikahi adiknya orang yang mati orang alim, yang menikahi juga orang alim. Kemudian wanita pelacur itu diajak tobat, punya anak 7 orang anak laki-laki, anak laki-lakinya diangkat oleh Allah menjadi nabinya orang Bani Israel pada saat itu. Alhamdulillah. Loh, ini cerita kalau orang punya dosa kepada Allah, orang itu dosanya akan semua diampuni oleh Allah kalau orang itu mau bertobat. Allahumma amin. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Setiap malam Jum'ah ahli kubur pulang ke rumah, minta dibacakan doa walau Al-Quran 1 kalimah. Kalau tidak dibacakan menangis terpatah-patah, kembali ke kuburan memangku tangan keadaan susah. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sungguh kau keterlaluan nak, anak keturunanku. Kamu tidak malu nak menghabiskan harta warisanku. Kalau aku bisa kembali ke alam dunia itu, akan aku ambil hartaku yang masih di situ. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Dulu kamu kecil nak, aku yang merawatmu. Sekarang kamu besar nak, berani kepadaku. Ya kalau begitu nak, ingatlah doaku. Tidak lama lagi kamu akan dibalas anakmu. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sungguh keterlaluan nak padaku yang di kuburan. Tangisku menjerit-jerit nak
karena dapat siksaan. Seberat apakah nak jika Fatihah kau kirimkan menuju ke ruhku, bisa jadi meringankan. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli wa sallim daiman abada. Wa ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah semua dosaku, ampuni juga dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku dalam rahmat-Mu. Mati husnul khotimah adalah mati pintaku. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.